Selamat malam, perkenalkan saya Helena Sartisya Ramis, NIM 190303001, kelas A semester 6. Hari ini saya membahas tugas dari mata kuliah Sosiologi Politik tentang isu politik kontemporer terkait pemilu 2024. Pembahasan pertama mengenai kata politik. Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata politik memiliki 3 definisi, yaitu sebagai ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan dan kenegaraan. Lalu yang kedua, didefinisikan sebagai segala urusan dan tindakan yang berkaitan dengan pemerintah negara atau negara lain. Dan yang ketiga, didefinisikan sebagai cara bertindak. Nah, untuk suatu negara dibentuk oleh beberapa unsur-unsur, yaitu seperti wilayah. Suatu negara pasti memiliki wilayah di dalamnya dengan batas-batas tertentu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan dari pihak-pihak yang berwenang. Lalu yang kedua, ada penduduk. Dan dalam suatu wilayah yang mendiaminya pasti ada orang-orang dan mereka akan terus bertambah seiring waktu. Dan yang ketiga, ada pemerintahan. Nah, jika suatu negara berdiri, pasti ada pemerintahan di dalamnya yang bertugas untuk mengatur, mempertahankan baik wilayah ataupun penduduk atau aset yang dimiliki oleh negara tersebut. Dan yang keempat, ada kekuasaan. Setelah adanya pemerintahan, pasti mereka memegang kekuasaan dan mereka mempunyai kemampuan yang bersifat mengatur, mulai dari mengatur wilayah negaranya atau mengatur penduduknya, lalu mengatur hubungan antara rakyat dengan pemerintah dan juga mengatur hubungan antara negara tersebut dengan negara lain. Lalu yang terakhir, berdirinya suatu negara perlu adanya pengakuan dari negara lain. Berikutnya, Merriam-Webster, dia mengartikan politik itu sebagai aktivitas atau aksi yang mempunyai hubungan, yang mempengaruhi aksi serta kebijakan dari suatu pemerintahan, dan atau untuk mendapatkan dan berusaha untuk mempertahankan kekuasaan di dalam suatu pemerintahan. Pembahasan berikut mengenai dinamika kehidupan politik di Indonesia. Nah, banyak masyarakat yang makin ke sini itu menilai bahwa politik Indonesia itu buruk. Hal ini diakibatkan karena adanya oknum-oknum yang memegang jabatan tertinggi atau yang memiliki kekuasaan baik pada tingkat daerah maupun pusat melakukan tindakan nakal seperti melakukan tindak pidana korupsi, lalu mereka menyalahgunakan jabatan yang mereka miliki, dan hal ini kemudian menimbulkan keresahan dalam diri masyarakat dan menimbulkan juga ketidakpercayaan dari masyarakat itu sendiri. Maka jawaban dari keresahan tersebut muncullah politik kontemporer, yaitu politik yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan adanya perubahan-perubahan di dalamnya. Pembahasan berikutnya mengenai pemilu 2024. Pemilu atau kepanjangan dari pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan 5 tahun sekali dan merupakan pesta demokrasi untuk menunjuk pemimpin seperti apa yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan dan akan membawa perubahan seperti apa sih bagi negara kita ini. Dan pemilu 2024 adalah pembahasan yang paling hangat saat ini. Mulai dari kira-kira dari beberapa orang ini yang menjadi kandidat terkuat yang memang belum disepakati tapi mereka dilihat sebagai kandidat terkuat untuk pemilu tahun 2024. Apakah mereka bisa masuk ke tahap selanjutnya? Lalu juga ada dari partai politik sendiri yang mulai bersilaturahmi dengan beberapa
orang yang dirasa memiliki kemampuan di pemilu tahun 2024 nanti sudah mulai bekerja sama, sudah mulai ada kunjungan seperti itu. Lalu ada juga dari masyarakat sendiri, mereka kemudian membentuk kelompok pendukung untuk beberapa orang yang mereka rasa mampu bahwa, oh iya, ini untuk calon presiden kami nanti 5 tahun ke depan. Seperti itu. Dan yang paling hangat itu adalah mengenai isu politik pemilu 2024 ini. Isu pertama yaitu mengenai sistem pemilu yang diubah dari sistem pemilu proporsional terbuka menjadi sistem pemilu paralel. Dalam sistem pemilu paralel ini dilakukan dengan pemilihan serentak itu mulai dari presiden sebagai kepala negara, lalu pemilihan anggota legislatif, lalu adanya pemilihan kepala daerah dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Dan hal ini merupakan isu krusial yang menyebabkan tanggapan berbeda. Nah, sistem pemilu paralel ini dicetuskan sendiri oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Susantoro, yang menawarkan formulasi sistem pemilu paralel atau mixed member majoritarian yang disingkat MMM untuk menggantikan sistem penyelenggaraan pemilu yang bersifat proporsional terbuka. Beliau mengatakan bahwa sistem pemilu paralel ini cocok untuk meningkatkan kualitas pemilu sebagai langkah pembangunan demokrasi di Indonesia, yaitu adanya keuntungannya itu mengurangi adanya politik uang dan adanya pengurangan biaya penyelenggaraan pemilu turun hingga 60% dari anggaran pemilu sebelum-sebelumnya. Sedangkan menurut beliau sendiri bahwa sistem proporsional terbuka ini menyebabkan adanya partai politik yang tidak konsen dengan organisasinya. Lalu terbukti adanya ladang politik uang dan terjadinya keterpurukan mental dari bangsa Indonesia jika masih menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Namun ada tanggapan lain mengenai sistem pemilu paralel ini. Menurut Moj Nur Hasim, SIP, MSI, peneliti bidang perkembangan politik lokal dari peneliti Pusat Penelitian Politik atau LIPI, dia memberikan tanggapan bahwa terselenggaranya pemilu sistem paralel tahun 2024 adalah proses pemilihan yang menggabungkan tahapan pemilu serentak dengan model memborong. Dirinya merasa bahwa sistem politik seperti ini dapat menyebabkan beban kerja penyelenggaraan dan kelelahan prosedural dalam pemilu, dan hal ini dapat berdampak pada peningkatan kasus pelanggaran etika oleh penyelenggara pemilu paralel pada tahun 2024 nanti. Karena beliau merasa bahwa pemilihan umum itu merupakan ukuran perkembangan demokrasi dari sebuah negara, dan etika sebagai salah satu tolak ukur dalam membangun sebuah demokrasi yang bermartabat. Isu lainnya yaitu mengenai pemilu diundur ke tahun 2027 sebagai akibat kondisi yang menimpa seluruh dunia, termasuk Indonesia, sebagai dampak dari menyebarnya pandemi global COVID-19. Di sini pengusaha meminta untuk pemilu diundur hingga tahun 2027 karena masih adanya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Indonesia dan juga masih mewabahnya pandemi COVID-19. Jadi perlu diundur, namun hal ini mendapat berbagai tanggapan.
dan kritik yang menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan kebijakan tersebut bila nantinya ada kebijakan seperti itu. Nah, dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sendiri, Mahfud MD, dia menyatakan bahwa pemilu akan tetap berlangsung pada tahun yang sudah ditetapkan, yaitu pada tahun 2024 nanti. Baik, sekian hasil pemaparan materi dari saya. Maaf jika selama pemaparan materi ini banyak kesalahan, dan terima kasih.